Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dari Jongjava berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus bebas dari penjajahan ini. Saya sangat setuju apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kami harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih dan saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang sekarang kita butuhkan saat ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti Bung, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakin membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak berbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagai peserta menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demi usaha untuk membentuk wadah, persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 dapat menyiapkan Kongres Pemuda 2 dan menyerukan persatuan sebagai organisasi pemuda dalam satu organisasi Indonesia. Sesuai Kongres pertama, usia Kongres para wanita inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepak untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini sepertinya kita telah menghasilkan suatu kesepakatan dalam Kongres kali ini. Kita sudah membuat keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota daerah yang lainnya. Benar sekali, yang kita sekarang butuhkan saat ini adalah anggota dan PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tapi tentunya, aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita melewatkan aspek bahasa pada hari ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk menjadi bahasa persatuan. Sudahlah, jangan begitu seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan Kongres kedua nanti di gedung KJB. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia merdeka. Untuk itu para anggota disikapkan menjadi rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapus. Setelah itu mereka sesengah mungkin menyesuaikan rapat yang diakhir dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, dalam politik Indonesia digerolakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan diri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka.
Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersikapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928 ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Suegondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang antusias dengan acara itu. Suegondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI, Sugendo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua Pemuda ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan, tak perlu ada yang ditakuti. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera sekalipun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Saya perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami perwakilan dari Sekalipun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati bahwa adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah. Jati diri kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini, semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Suegondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Mohyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kesepakatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Mari kita baca Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia menempuh bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
federasi. Kita akan membentuk pemerintahan Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini seperti kita mendapatkan keputusan pada kongres kali ini. JJ ngomong. Terakhir tadi. Aku pertama. Ya, kami perwakilan dari Jung Batak juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam Saudara-saudara, tampaknya pada kesempatan kali ini kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. kita sudah membuat kesepakatan